Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan mata kuliah teknik elektrokimia. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu ya. Ini PPT saya sudah bisa dilihat ya. Sudah, Pak. Ya, saya tampilkan dulu. Ya. Ini nggak dipotong ya. Ya, baik. Hari ini kita lanjut ke materi aplikasi elektroplating ya. Yaitu salah satunya ini sebenarnya aplikasinya banyak ya. Ada electrowinning ya. Ada pemurnian emas dan sebagainya. Cuma ini saya ambil dari salah satu jurnal ya. Ya, kalau yang umum-umum mungkin kalian bisa baca sendiri kan ya, seperti elektrolisis pada pemurnian emas, yaitu kan sudah banyak di berbagai sumber ya, di buku ya, di jurnal, di blog pun itu orang yang nulis itu banyak ya. Ya ini maksud saya nanti karena bersumber dari jurnal, jadi ada data yang kita gunakan untuk latihan hari ini juga. Ya. Nah, yang pertama ya, ini berawal dari larangan penggunaan kromat untuk pelapisan baja. Ya, beberapa negara itu melarang ya penggunaan kromat pada pelapisan baja itu, karena kromat sendiri itu termasuk logam berat, ya, jadi CR ya. Makanya kalau misalkan ini ya skripsinya punyanya lingkungan ya, skripsinya punya lingkungan itu kan ada absorpsi logam atau absorpsi ion CR ya, CR berapa ya, ada CR 3 plus, ada CR 6 plus dan sebagainya ya. Mengapa yang diabsorpsi kok CR ya? Ya, yang pertama CR itu memang banyak digunakan ya untuk pewarna, kemudian digunakan juga untuk pelapis baja ya. Selain itu CR itu sifatnya juga meracuni ya. Jadi meracuni biota yang ada di air ya, seperti ikan dan sebagainya, itu nanti bisa keracunan. Manusia yang minum juga bisa keracunan juga. Ya, jadi untuk Indonesia itu ya ini ya masih menggunakan pelapis kromat ya. Tapi nanti pada akhirnya ini sedikit dikurangi sedikit demi sedikit. Nah, solusinya bagaimana? Ya, untuk melapisi kromat itu dibutuhkan bahan pengganti. Dan penggantinya salah satunya adalah silika. Mengapa silika? Ya, karena silika itu yang pertama stabil pada suhu tinggi dan kondisi kimia. Maksudnya silika itu titik leburnya tinggi ya. Silika itu kan titik leburnya kaca itu kan ya. Kaca itu berapa ya? 700-an mungkin ya. Kemudian silika itu juga stabil pada kondisi yang ekstrim ya. Misalkan kena asam ya, sampai pH-nya 1, dia tidak terkikis ya, tidak larut. Silika itu larutnya itu pada pH yang sangat tinggi ya, 14 misalkan, dengan pemanasan ya. Tapi kalau tanpa pemanasan itu masih sulit ya. Kemudian silika itu juga tidak bersifat beracun. Selain itu memiliki kekerasan yang sama dengan kromat ya. Selisih dikit ya, kalau kromat itu kekerasannya sekitar 8 mos ya. Jadi kan satuan kekerasan itu mos ya. Jadi MOHS itu loh ya. Itu kan bacanya mos ya. Kekerasan kromat itu 8 mos, silika itu 7 ya.
Ada yang menyebut 7,5. Berarti kan selisihnya cuma ya sekitar 0,5 sampai 1 mos lah. Kalau berlian itu 10 ya paling tinggi. Nah, kemudian daya adhesi yang kuat. Maksudnya daya adhesi itu daya rekat. Ya. Jadi silika itu bisa dilapiskan pada logam itu dengan daya rekat yang kuat. Ya, jadi tidak mudah mengelupas. Ya, ini nanti ada tekniknya cara melapiskannya. Nah, metode pelapisannya itu adalah metode sol gel, tetapi dengan bantuan elektroforesis. Ya. Aslinya itu namanya elektrolisis. Ya. Jadi elektrolisis itu banyak. Ada electrowinning, ada electroplating, ada elektroforesis, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, mengapa kok digunakan metode elektroforesis? Ya, ini karena waktu pelapisan yang singkat, kemudian yang kedua ini ekonomis dan ramah lingkungan. Ya. Jadi kalau menggunakan teknik yang ada sekarang, ya biasanya kalau ini ya cowok biasanya nge-chrome itu kan ini logamnya itu dicelup ya berapa menit atau berapa jam ya tergantung ketebalan lapisannya. Ya. Kemudian dijemur. Ya. Kalau elektrolisis atau elektroforesis itu tahapannya relatif cepat. Ya, jadi tidak sampai jam-jaman ya, tapi hanya butuh waktu 5 menit, 10 menit gitu. Kemudian ekonomis dan ramah lingkungan. Ya. Ya, dalam elektroforesis itu voltasenya tidak tinggi, ya. Voltase dan arusnya itu relatif kecil, ya, sehingga dia ekonomis. Ramah lingkungan karena limbahnya itu tidak sebanyak apabila menggunakan metode celup. Nah, kemudian pelapisan logam dengan silika menggunakan metode sol gel dari water glass ya, dengan menggunakan deep coating dan spray coating. Ini metode yang sudah ada ya, yang pertama. Metode yang sudah ada ini menghasilkan konsentrasi sol silika yang rendah sehingga pada saat lapisan dibutuhkan waktu yang lama. Ya. Ya, jadi metode deep coating itu dicelup, kalau spray coating itu di spray ya, disemprot. Coating baja dengan silika secara elektroforesis menggunakan metode sol gel berbasis water glass. Ya. Ya, solusinya ini yang ketiga ini. Ya, ini tahapan pembuatannya. Ya. Yang pertama itu pembuatan sol silika. Ya. Yang kedua persiapan logam. Ya. Pembuatan sol silika. Ya. Ini kan larutan sodium silikat 3,6% berat. Ya. Nah, kemudian dia dikasih ini reagen penukar kation. Ya. Jadi penukar ion positif. Sehingga jadi silicic acid pH-nya 2-3 ya. Kemudian dititerasi dengan KOH ya 1% konsentrasinya sampai pH silika sol silika itu 8-9. Ya, ini mungkin bisa saya tuliskan ini ya, saya tuliskan reaksinya.
Ya, jadi pembuatan sol silika. Ya. Pembuatan sol silika. Tadi kan ada water glass ya. Ya. Jadi water glass itu rumusnya Na2SiO3. Ya. Nah, dari Na2SiO3 dia ditambahkan penukar kation. Ya. Ya, anggap saja HX ya. Biasanya disimbolkan dengan gini. Jadi di mana HX itu merupakan penukar kation. Penukar kation. Kation itu apa? Ya, kation itu ion positif. Ya. Nah, kemudian ini nanti jadi H2SiO3 ditambah NaX ya. Ya, ini ya. Nah, jadi gini. Nah, ini H2SiO3 ini yang disebut juga dengan silicic acid. Jadi ini namanya silicic acid. Nah, kemudian ini nanti, ini kan pH-nya sangat asam. Ya, sangat asam. Ya, sehingga dia perlu dijadikan, untuk menjadi sol silika, dia perlu dijadikan basa. Ya, berarti H2, ini sebenarnya pengkondisian aja sih. Ya. Jadi pH-nya ini silicic acid ini nanti ya ditambahkan NaOH ya sampai pH-nya sekitar 8 ya, plus minus 8. Jadi sol ya nanti ya. Ya, sehingga ini nanti jadi sol sol silika. Atau ini sebenarnya sih masih silicic acid kan ya. H2SiO3. Ya. Nah, ini masih ini. Ya, baik, kembali ke PPT yang tadi ya. Saya kok ini. Oh, nggak bisa stop ini. Bentar ya. Ini kok. Oh, ini. Ya, okay. Ini kan ya. Nah, setelah membuat sol silika ya, kemudian persiapan logam. Nah, ini misalkan logamnya karena besi ya, ini mengambil sampelnya adalah stainless steel. Nah, stainless steel diamplas, kemudian dicuci dengan H2SO4, tapi konsentrasinya rendah ya biasanya. Itu 1%. Direndam 10 menit ya, untuk menghilangkan kotoran-kotorannya, kemudian dicuci dengan aquades, dan yang terakhir dicuci dengan aseton. Dicuci dengan aseton ini supaya kalau misalkan stainless steel-nya itu bereaksi dengan H2SO4 ya, membentuk FeSO4, maka dia bisa dibersihkan dengan aseton. Kemudian ke tahap elektrolisis. Oh, ini kalau ini gambarnya sih pembuatan sol silika tadi.
tahap elektrolisis ini pelapisan logam. Misalkan ini dimensi logam yang tercelup adalah 30 kali 30 mili, ya berarti kan sekitar 3 cm kali 3 cm kan ya. Nah, kemudian ini menggunakan dua jenis arus ya. Ini ada yang namanya CDC, ada yang namanya PDC. Kalau CDC itu singkatan constant direct current, kalau PDC itu singkatan dari pulse direct current ya. Ya nanti saya jelaskan. Yang constant direct current itu maksudnya dia listriknya ngalir terus ya. Kalau pulse ya, pulse kan berarti on off ya. Berarti misalkan sekian detik nyala ya, sekian detik mati, atau sepersekian detik nyala, sepersekian detik mati ya. Itu nanti ada tujuannya ya di hasil pembahasannya. Nah, ini parameter yang penting ya, yang biasanya digunakan dalam pelapisan. Ini ada voltase. Voltase yang digunakan dalam pelapisan logam itu biasanya tidak besar ya. Seperti saya katakan tadi, makanya voltasenya tidak besar sehingga energinya juga jadi kecil ya, jadi hemat ya. Hanya 0,4 ya dan 0,5 volt ya. Kemudian jarak antar elektroda ini juga berpengaruh ya. Ini jarak antar elektrodanya relatif dekat ya, ini 2-3 cm. Waktu elektroforesisnya ini 5, 7, dan 9 menit. Paling lama 9 menit ya, jadi ya ini singkat sekali ya. Jauh lebih singkat daripada pelapisan logam dengan metode celup. Ini kalau yang CDC ya. Artinya arusnya nyala terus ya, dari awal sampai akhir nyala terus. Kalau PDC ya hidup mati ya, jadi ya itu loh ya, nyambung nggak gitu ya. Nah ini karena dia PDC ya, dia amplitudenya menggunakan 0,2 volt dan 0,4 volt ya. Nah, kalau digambarkan yang PDC itu kayak gambar yang di bawah ini ya. Ini PDC. Nah, sekarang kita coba membuat analisisnya ya, sebelum kita membahas data yang macam-macam ya. Kita membahas analisisnya tentang elektroforesis ini. Nah, coba kita gambar ya. Ya, ini ada bejana elektrolisisnya ya. Nah, ini larutannya ya, kemudian ini kalau melihat gambarnya tadi ya, yang kecil di bawah tadi itu kan ini plus, ini anoda ya. Anodanya menggunakan Fe ya. Kemudian mainnya katodanya ya. Katodanya menggunakan karbon. Bentar, gambarnya tadi saya lihat ya. Oh ya, benar ya. Ya, gambarnya gini tadi. Nah, kemudian ya ini kan ada power supply ya. Jadi ini power supply. Kemudian ini kan larutan water glass-nya ya, atau larutan water glass yang sudah dikondisikan ya. Sorry, ini sol silica water glass.
Oh sorry, ini bukan H2SiO3. Ini sudah Na2SiO3 ya. Sorry, ini ya, yang ini tadi ya. Jadi silicic acid H2SiO3 ditambah NaOH, ini jadi Na2SiO3 ya plus H2O. Nah, pH sama dengan 8. Ya, gini ya, plus minus 8. Ya. Berarti di sini Na2SiO3. Nah, gini ya. Nah, kalau seperti ini, nah, ini reaksinya bagaimana kira-kira? Berarti yang pertama kan reaksi ionisasi. Reaksi ionisasinya berarti Na2SiO3 menjadi 2Na plus ditambah SiO3 2-. Nah, gini. Kemudian anodanya ya, dari larutan ini ya, dari larutan ini, karena gini ya, ini kan anodanya Fe-nya juga berpotensi ini ya, apa namanya, berpotensi untuk teroksidasi ya. Karena anoda itu terjadi reaksi oksidasi ya. Tapi kalau melihat dari melihat dari apa, nilai potensial standarnya ya, berarti Fe atau SiO3 dulu ya yang teroksidasi ya. Karena lebih negatif SiO3 2- ya, maka yang teroksidasi itu nanti yang SiO3 2-nya. Jadi gini, SiO3 2- ya, ini menjadi SiO2 ya, plus ini yang belum setara O ya, O2. Nah, setengah O2 ditambah 2 elektron min. Nah, gini. Nah, reaksi oksidasi itu kan reaksi yang melepaskan elektron. Ya, berarti ini sudah benar ya. Jadi reaksi oksidasi itu reaksi yang melepaskan elektron, yaitu elektronnya sebanyak 2. Ya. Nah, saya tulis di sini. Mengapa tidak Fe? Ya. Nah, karena potensial standar Fe itu tidak lebih negatif ya, berarti gimana ya, lebih besar ya, lebih besar dari potensial standar SiO3 2-. Ya, ini nanti bisa dicek ya di ini ya, saya nggak hafal ini berapa ya, ini di tabel deret volta ya, di tabel potensial tereduksi nanti bisa dicek. Jadi alasannya ini ya. Nah, alasannya ini, mengapa tidak Fe? Anoda oksidasi. Oksidasi adalah melepaskan elektron, ya benar ya. Nah, anoda. Nah, sekarang yang katoda. Nah, yang katoda gimana? Yang katoda ini kan ya Na. Katoda itu terjadi reaksi reduksi. Jadi gini cara menghafalkannya. Ya. Kalau anoda itu oksidasi, yang dioksidasi itu selalu yang lebih negatif ya muatannya. Nah, ini kan muatannya lebih negatif ya. S ini. Nah, ya kalau yang direduksi ya pada katoda itu yang mana? Yang direduksi itu yang sudah plus ya, yang sudah plus kan Na.
karena Na itu adalah unsur golongan 1A, maka dia digantikan oleh air. Reduksi air berarti H2O jadi H2. Nah, jadi H2, terus pasangannya O H- ya. 2 O H-. Elektronnya belum ya, belum saya tulis elektronnya. Nah, ini ya. Nah, gini. Elektronnya yang atas sudah 2 ya, kemudian yang bawah sudah 2. Ya, maka dari itu sudah bisa dijumlah. Berarti reaksi total ya. Ini kan biasanya dijumlah gini. Reaksi total sama dengan SiO3 2- ditambah H2O jadi SiO2 ya ditambah setengah ya tadi ya, setengah O2 ya, kemudian ditambah H2 ditambah sini aja 2 OH-. Nah, udah dapat kan ya reaksinya kayak gini. Nah, dimana kalau seperti ini berarti O2-nya kan gas ya. Biasanya gas itu tandanya ada panahnya ke atas gini. H2 itu gas. Nah, berarti dia terbentuk gelembung ya. OH- ini nanti di larutan ya. Ya, atau kalau disempurnakan lagi ya. Ini kalau misalkan saya sempurnakan sama Na-nya. Sorry. Kalau saya sempurnakan dengan Na-nya, jadi Na2, SiO3. 2-nya hilang kan ya. Ini ya. Terus setengah O2, ini tandanya ke atas gini. Ya. Nah, 2 ini tandanya ke atas menandakan dia fasanya gas ya dan jadi gelembung. Ya, plus 2 NaOH. Ya. NaOH-nya masih sisa. Nah, di sini kan terbentuk SiO2. Ya, SiO2. SiO2 ini nanti yang akan melapisi Fe. Ya, jadi SiO2 melapisi Fe. Ya, kalau di gambar, ya, misalkan ini ada Fe, ya, ini Fe, ya, ini kan anoda kan ya. Anoda itu adalah kutub positif. Ya. Ya, di sekitarnya ini ada SiO2, dia terlapisi. Nah, ini ada SiO2. Bolak-balik ya biasanya SiO2. Bagian depan maupun di bagian belakangnya. Reaksinya ya yang tadi ya. Jadi mengapa kok bisa terbentuk SiO2? Berarti kan SiO3 2- jadi SiO2 plus setengah O2 plus 2 elektron. Nah, ini SO2-nya. Ini yang akan melapisi Fe. Gini. Nah, sekarang mari kita buat analisanya. Ini kan reaksinya kan ya, reaksinya kayak gini. Ya, siapa tahu nanti yang mengambil skripsi tentang silika ya. Nah, nanti reaksi yang atas ini kan bisa kalian contoh kan ya. Reaksi pembuatan silika ini. Ya. Bisa kalian contoh nanti. Ini insya Allah sudah saya cek reaksinya seperti itu. Ya. Nah,
Sekarang analisanya kan voltase yang digunakan itu kan tadi 0,4 sampai 0,5 volt. Ya. Kemudian waktu, ya, waktunya itu tadi berapa ya? 579 menit. Nah, ini. Ya. Berarti nanti berapa banyak silika yang terlapiskan ke permukaan Fe? Ya, berarti kan gini. Yang pertama, itu analisanya itu banyak silika yang terlapiskan, ya, banyak silika yang terlapiskan ini sebesar, ya, ini kan rumusnya W sama dengan I kali E kali T per 96.500. Ini namanya persamaan apa? Ya. Ini namanya hukum 1 Faraday. Kalau hukum 2, ya, kalau hukum 2 itu ini rasio, ya, jadi ada dua benda yang dicelupkan kemudian dibandingkan. Ya. Kalau bendanya cuma satu, yang dilapiskan cuma satu, ini adalah hukum 1 Faraday. Jabarkan lagi, W sama dengan I itu arus, E itu kan AR atau MR, ya, dalam hal ini MR, ya. MR per perubahan bilangan oksidasi, delta BO ini. Ya. Kalikan T, ya, per 96.500, ya. Ini yang belum ada data I, ya. Ya. Data I. Ya. I-nya dari mana, ya? Itu adalah arus, ya. Arusnya itu biasanya ada ketika kita melakukan elektrolisisnya. Ya, biasanya kalau di dalam power supply kan, ya, ini power supply. Ini kan ada displaynya. Ya. Ini putarannya, ya, untuk ngatur voltase dan arusnya. Biasanya kan ada gini, ini V, ini I, ya. Nah, biasanya itu di display ininya, display alatnya. V-nya misalkan kita setting, ya, berapa tadi? 0,4. 0,4 volt. Ya. I-nya berapa? I-nya ini ada di display-nya, ya. Biasanya kecil. Karena voltasenya kecil, maka arusnya biasanya mengikuti kecil juga. Nah, misal saja, ya, 0,02, ya, ampere, ya, ampere. Nah, katakanlah gini, ya. Maka, ya, I-nya kan 0,02 ampere. Nah, ini penting, ya, kalau nanti mengambil skripsi yang ada hubungannya dengan elektrolisis, V dan I-nya itu wajib dicatat, ya. Ya, kalau nggak dicatat nanti kesulitan, ya, dalam analisanya nanti. Nah, sehingga ini W, ya, tadi terusannya tadi W sama dengan I-nya 0,02, ya, MR-nya, ya. MR-nya siapa? Ya, punyanya silika. Ya. Silika itu berarti dia AR-nya silika itu 28 plus SiO2 berarti 2 kali 16. Perubahan bilangan oksidasi berarti kan 2. 2 itu dari mana? Ya, dari ininya. Nah, ini 2 min ke
0 ya kan, berarti kan 2 ya, berarti ini tulis 2. Nah, tak tulis ya. Ini punyanya Si, ini punyanya O ya, SiO2. Mengapa kok bukan punya SiO3 ya? Karena yang terlapiskan itu kan ini kan W itu dalam berat, berarti kan dalam solid kan ya. Kalau dalam solid berarti dia itu yang SiO2-nya, bukan SiO3 2- ya, karena kalau SiO3 2- itu dalam larutan ya, sehingga keberadaannya itu sulit ditimbang ya. Nah, kalau ditimbang ya kena airnya juga nanti ya. T-nya berapa? Ya misalkan saja kita ambil yang 5 menit. Ya. Berarti kan 5 menit itu 5 kalikan second 60 per 96.500. Berarti W-nya apa ini? Hitung dulu ya. Buat 8 plus 32 bagi 2. 30 kalikan 0,02 kalikan 5 kalikan 60 ini bagi 96.500. Oh, kecil banget ya. Ini dapatnya 0,0018653 gram. Nah, ini jadikan miligram biar angkanya lebih cantik. Berarti 1,8653 miligram. Nah ini jadi relatif relatif sedikit ya, 1,8653 miligram. Ya memang lapisan itu tidak boleh terlalu tebal ya. Kalau terlalu tebal itu secara penampakan juga jadi jelek ya nanti ya. Nah, ini berarti jumlah silika yang terlarutkan itu sebesar ini. Ya. Nah, kemudian berapa energi yang diperlukan? Nah, berapa energi yang diperlukan? Nah, ini energi yang diperlukan ya, berarti kan kalau ini kan W kecil, W besar ya, berarti W besar sama dengan P kalikan T, sama dengan P-nya itu ya, I kali V ya, ini T. Ya, berarti ini tadi berapa? 0,02 ya. 0,02 kalikan V ya. V-nya itu 0,4 ya, 0,4 kalikan T ya, 5 kali 60. Nah, ini hitung dulu 0,02 kalikan 0,4 kalikan 5 kalikan 60, 2,4 ya. 2,4 Joule ya. Ya kecil sekali ya angkanya. Biasanya kan kalau apa ini ya, biasanya angkanya nggak sekecil ini ya. Ini angkanya kecil sekali ya. Berarti energi yang digunakan untuk melakukan elektroforesis untuk melapiskan silika ke melapiskan silika ke besi itu sebesar 2,4 Joule. Kalau dayanya ya kecil juga ya. P sama dengan V kali I ya, sama dengan 0,4 kalikan I-nya 0,02
0,008 watt ya. 8 miliwatt ya. Kecil banget ya. Ada daya ya, ini bukti ya, bukti bahwa kalau elektroforesis itu adalah metode yang ekonomis ya. Karena untuk menjalankannya diperlukan daya dan energi yang sangat kecil ya. Ya, kita lanjut ke ini, ke PPT tadi ya. Ini juga ya. Nah, setelah elektrolisis ya, dia dikeringkan dengan pemanasan selama 5 jam, suhunya 60 derajat Celcius. Ini suhunya tidak digunakan 100 ya, karena khawatirnya ketika lapisan itu masih basah, kemudian langsung dikontakkan dengan suhu 100 derajat Celcius, maka lapisan itu akan terjadi retakan ya. Jadi untuk menghindari itu, maka dia pemanasannya dengan suhu di bawah 100. Ini misalkan dia disetting 60 derajat Celcius. Karakterisasinya ya, ini ada particle size analyzer ya, PSA. Ini untuk mengukur ini ukuran partikel dari sol silika. Kemudian pada lapisannya itu ada uji polarisasi linier, ada AIS, ada uji SEM. SEM itu difoto ya, difoto tapi pakai dia foto elektron. Nah, ini yang pertama dia analisa SRF untuk stainless steel-nya. Nah, dari sini kan bisa dilihat komposisi terbesar dari stainless steel adalah Fe sebesar 72,14%. Kemudian yang besar juga ini ada nikel, ini ada krom juga. Ini ya namanya aja stainless steel, pasti ada nikel dan kromnya. Kemudian ini ada karakteristik dari sol silika. Yang ini tidak stabil. Yang ini adalah sol silika yang telah stabil. Ya. Jadi nanti kalau membuat sol silika, ya, kalau sudah jadi yang gel, ya, seperti yang kiri, ya ini tandanya pH-nya masih 8 kok, dia sudah jadi padat kayak gini, ya berarti sol silikanya dia tidak stabil. Ya entah bisa kesalahan komposisinya atau ngukur pH-nya nggak bener, ya bisa terjadi kayak gini. Dan berarti seperti yang di sebelah kanan ini. Ini nanti yang sol silikanya ini nanti yang di elektrolisis. Ya. Karakteristik sol silikanya, jadi yang sol silika yang tadi yang kanan ini nanti diuji PSA. Ya. Ini kayak gini, sehingga dia didapat besar partikel silikanya 5,66 nanometer. Ya. Ini loh, ini kan puncaknya ya, yang kayak gunung ini. Ini kan titik puncaknya ini sekitar 5,66. Ya, ini skala log. Ya. Visual kasat mata. Ya. Yang A dan yang B. Yang A itu sudah terlapisi, yang B ini belum terlapisi. Yang sudah terlapisi ini kan, ya ini yang sebelah bawah ini ya, yang lebih gelap, ya.
Ya, ini karena fotonya apa ya, di tempat yang tidak boleh ada pantulan cahaya, jadinya penampilannya kayak gini. Kelihatan banget kan ya. Apabila dia di foto SEM, ya, yang bagian tadi, ya, jadinya kayak gini. Yang kiri ini kan bersih kan ya. Yang kanan ini kan ada lapisannya. Ya, lapisannya ini silika. Ini kuat ini ya lapisannya. Ini di apa ya? Kecuali di amplas ya. Ini digores pakai ballpoint gitu nggak apa-apa ya ini. Karena kekerasan dari silika itu sekitar 7 mos ya. 7 mos itu kalau batu gamping ya, batu gamping saja itu sekitar 3 mos ya. Jadi dia lebih ini ya, lebih keras. Nah, yang tidak terlapisi dan yang sudah terlapisi. Ini polarisasi linear. Ini artinya uji laju korosi. Bare steel sebagai pembanding ya. Artinya dia stainless steel yang tidak terlapisi. Nah, kemudian ketika stainless steel yang sudah dilapisi diuji, hasilnya kayak gini ya. Noise-nya banyak sekali. Noise disebabkan tidak adanya aktivitas transfer ion. Artinya apa? Ketika dia sengaja dikorosikan, dia tidak ada aktivitas ion. Berarti kan dia artinya tidak ada korosi ya. Nah, ini. Berarti kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya itu pelapisannya berhasil. Nah, ini uji AIS ya namanya ini. Dari uji ini dapat bahwa kalau diameter semicircle, ini kan semicircle ya, kayak apa ya? Ya bagian kayak lingkaran gitu, kayak busur. Ya. Semicircle-nya semakin panjang, semakin luas, maka dia artinya hambatannya semakin besar. Silika itu kan dia sifatnya lebih ke isolator ya daripada ke konduktor ya. Jadi kalau dia diuji pakai AIS, dia pasti hambatannya besar. Ya. Yang dikehendaki itu hambatannya yang sangat besar ya. Di sini kan dilihat. Yang tandanya segitiga, ini kan rata-rata yang paling besar semua. Yang segitiga ini 9 menit ya. 9 menit proses pelapisannya, proses elektrolisisnya. Nah, ini sama. Ini nilai tahanannya ya. Nah, semakin lama waktu yang digunakan untuk melapisi, maka tahanannya semakin besar. Ini menunjukkan bahwa lapisannya semakin tebal. Nah, ini. Ini sama AIS. Ya. Nah, kemudian ini metode pelapisan. Ya. Jadi kan kita tadi menggunakan 2 arus, ya, 2 jenis arus, yaitu arus yang PDC atau pulse direct current dan menggunakan yang CDC, ya, yang constant direct current. Ya. Tapi PDC itu ya on off gitu ya. Jadi ini kan off, kemudian on, ya, kemudian off, kemudian on. Ya, jadi gini, ya. Pertama kalau di on kan dia terbentuk lapisan, ya. Kemudian di off kan dia aktivitas pelapisannya berhenti, ya, sehingga dia ada ion-ion itu ada jeda waktu untuk menata ulang dirinya. Ketika di on kan lagi, ya, maka dia terbentuk lapisan lagi. Demikian juga dengan seterusnya. Bedanya dengan CDC itu bagaimana? Kalau CDC itu constant direct current, sekali on ya on terus, ya. On terus sampai selesai, ya. Artinya kalau dia on terus, itu partikelnya akan terlapisi secara kontinu, ya, sehingga
dia lebih rentan terbentuk aglomerasi. Nah, ini yang paling kanan ya, bare steel yang keempat ya. Dia kan partikelnya gerumbul gini ya. Berarti dia terbentuk aglomerat. Kita bandingkan dengan gambar yang ini. Yang PDC, ya, partikelnya dengan dia lebih bisa tertata rapi. Kalau yang CDC dia gerumbul kayak gini. Nah, ya ini adalah salah satu metode pelapisan, ya, menggunakan CDC atau PDC. Ya. Kalau hanya sekedar mengejar ini ya, mengejar kuantitas, ya, maka menggunakan CDC itu lebih bagus ya, karena ya selain alatnya murah ya, kemudian lapisannya tebal ya. Tapi kalau mengejar kualitas itu menggunakan pulse direct current atau PDC itu lebih bagus. Ya. Lapisannya itu lebih halus ya, jadi ya ini lebih halus, nggak kasar.